Salam koperasi. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pegiat dan pecinta koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada paparan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman penerapan prinsip standar akuntansi keuangan entitas private dalam praktek pembuatan laporan keuangan koperasi pada bagian keempat. Pada bagian keempat ini akan disampaikan penerapan prinsip-prinsip SHKEP dalam pengakuan dan pengungkapan beban koperasi pada penyajian laporan kinerja keuangan koperasi. Dan seperti paparan yang terdahulu, kami ingatkan juga sebuah catatan bahwa SHKEP adalah standar akuntansi keuangan untuk pembuatan laporan keuangan seluruh entitas termasuk koperasi dalam melakukan transaksi bisnis. Karena itu, penyajian beban koperasi yang akan disampaikan dalam paparan berikut ini terkait juga dengan transaksi bisnis koperasi. Pada paragraf 2.23 sebagaimana paparan yang terdahulu, pada paparan kali ini akan disampaikan juga sesuai paragraf 2.23 definisi penghasilan dan beban sebagai berikut. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Yang kedua, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Dari definisi di atas, penerapan dalam laporan kinerja keuangan koperasi yang pertama, pemilik koperasi adalah anggota, maka arus masuk dari anggota tidak diakui sebagai penghasilan dan arus keluar kepada anggota tidak diakui sebagai beban. Penghasilan koperasi adalah arus masuk dari bukan anggota. Demikian juga dengan beban koperasi. Beban koperasi adalah arus keluar kepada bukan anggota. Selanjutnya pada paragraf 2.26 di sana dipersyaratkan definisi beban yang meliputi kerugian maupun beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas. Beban adalah yang timbul dari aktivitas normal entitas mencakup sebagai contoh beban penjualan, gaji, dan depresiasi. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau depresi aset seperti kas dan setara kas, persediaan atau aset tetap. B. Kerugian. Yang dimaksud kerugian adalah item lain yang memenuhi definisi beban dan dapat timbul dari aktivitas normal entitas. Ketika kerugian diakui dalam laporan penghasilan komprehensif, item tersebut biasanya disajikan terpisah karena pengetahuan tentang kerugian berguna untuk membuat keputusan ekonomik bagi para pengguna laporan. Terkait dengan definisi beban dan kerugian, contoh empiris pada kegiatan bisnis koperasi. Beban koperasi seperti A. Belanja barang-barang toko. B. Biaya gaji karyawan toko. C.
penyediaan listrik dan telepon, dan lain-lainnya. Sedangkan kerugian koperasi seperti kehilangan barang-barang toko, kerusakan peralatan toko, dan lain-lain. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya dalam paragraf 25.1 dalam bab ini diatur akuntansi biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana, yaitu biaya pinjaman yang mencakup a. beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dideskripsikan dalam bab 11 instrumen keuangan dasar. B. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan bab 20 tentang sewa, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Pengakuan. Pada paragraf 25.2, entitas mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban dalam laba rugi pada periode terjadinya transaksi tersebut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, fakta empiris dalam kegiatan transaksi bisnis sebagai berikut. 1. Biaya pinjaman adalah beban yang diakui oleh koperasi ketika melakukan pinjaman kepada pihak di luar anggota untuk memperkuat modal koperasi. 2. Biaya pinjaman adalah beban bunga yang diakui sebagai beban koperasi. Pengakuan dan pengukuran beban. Pengakuan beban koperasi adalah saat koperasi mengakui adanya beban yang harus ditanggung ketika koperasi melakukan transaksi bisnis dengan bukan anggota atau masyarakat. Selanjutnya, pengukuran beban koperasi adalah menghitung jumlah beban baik sebagai biaya maupun sebagai kerugian yang harus ditanggung dalam kegiatan transaksi bisnis dengan bukan anggota atau masyarakat. Contoh jurnal pencatatan beban koperasi. Dalam contoh ini ada kas keluar sebesar Rp3.600.000. Kas keluar ini terdiri dari pembelian barang komoditi toko 2 juta, membayar gaji karyawan toko 1 juta, membayar bunga pinjaman 500.000, selanjutnya mengganti barang komoditi yang rusak 100.000, sehingga antara debit dan kredit berimbang dengan jumlah nilai sebesar 3.600.000. Rekan-rekan sekalian, jurnal untuk membukukan pengeluaran dalam fakta empiris koperasi sebagai berikut. Yang pertama, beban yang harus dikeluarkan yaitu pembelian barang komoditi toko dan pembayaran gaji karyawan, serta membayar bunga pinjaman. Dalam contoh di atas nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan yang disebut kerugian yaitu mengganti barang-barang komoditi yang rusak atau hilang. Contohnya barang-barang toko yang sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi karena rusak. Contoh di atas nomor 5. Demikian paparan bagian keempat yang mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip SHKIP pada pengakuan dan pengungkapan beban pada laporan kinerja keuangan koperasi. Paparan terkait pengakuan dan pengungkapan kinerja koperasi
akan disampaikan pada paparan berikutnya. Apabila ada masukan untuk menyempurnakan dan memperbaiki paparan di atas, disilakan menulis dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.